Nowo SD dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, tadi sebenarnya sudah menyatakan bahwa AMDAL PUPL tergantung apakah tempat itu atau tidak. Nah, sekarang sudah jelaskan apa itu izin lingkungan. Izin lingkungan itu adalah izin yang diberikan kepada usaha dan atau kegiatan yang menjadi dasar yang menjadi persyaratan untuk melanjutkan izin usaha dan atau kegiatan. Mungkin ada baiknya biar pas definisinya. Kemudian kalau begitu saya bacakan peraturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu pada pasal 1 angka 35, saya bacakan, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau PUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan. April tahun 2012, suatu perusahaan A, dia telah mendapat SKKLH pada tanggal 20 April 2012. Sehubungan dengan keterangan ahli tadi pasal 40, bahwa izin lingkungan itu adalah untuk mengurus izin usaha dari atau kegiatan. Nah, karena SKKLH-nya atau AMDAL-nya baru mendapat persetujuan bupati tanggal 20 April 2012, sementara perusahaan tadi sudah melakukan kegiatan dalam hal ini rekonstruksi bangunan. Kegiatan rekonstruksi bangunan. Yang bangunan itu nanti berdampak penting terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan. Seperti nanti hasil polusinya menghasilkan limbah, bisa limbah padat, limbah udara, atau bahkan limbah B3 itu sendiri. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tadi sebelum AMDAL-nya atau izin lingkungannya terbit, yang sudah melakukan kegiatan itu sudah dapat dikatakan melakukan kejahatan, melanggar pasal 103 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ya, baik. Seperti yang saya katakan tadi, kegiatan di dalam AMDAL itu punya tahapan. Tadi kan saya katakan bahwa izin lingkungan harus didapatkan oleh Pemrakarsa sebelum melaksanakan kegiatan. Tahapan kegiatan di dalam AMDAL itu adalah prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Artinya, kalau Pemrakarsa melaksanakan salah satu tahapan ini, tapi belum memiliki izin lingkungan, maka dapat dikatakan Pemrakarsa tersebut melaksanakan kegiatan tanpa izin lingkungan. Saya menyangkut mengenai limbah. Jika mencermati Undang-Undang 32 2009 itu ada dua pengertian limbah. Ada limbah dan ada limbah ketiga. Coba Ali jelaskan dan dibacakan berdasarkan ketentuan umum pasal 1 itu apa pengertian limbah. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Terus, nah, mengenai limbah B3, apakah sama antara limbah dengan limbah B3? baik, sedangkan limbah B3 itu atau limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3, yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 ini ada nggak ketentuan atau peraturan yang mengatur kira-kira bahan-bahan apa saja yang masuk kategori limbah B3 itu? Untuk mengetahui jenis-jenis limbah B3, maka yang dilihat adalah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 99 tentang pengelolaan limbah B3, di mana bisa kita lihat itu pada lampiran 1 dan lampiran 2. Apakah oli pelumas bekas? Apakah solar bekas? Apakah oli bekas, minyak pelumas bekas
itu termasuk kategori berdasarkan ketentuan yang saudara Ali sebutkan tadi? Dalam lampiran 1 pada tabel 1 daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik, kalau kita baca pada kode limbah D1005D, maka di sana di bahan pencemat itu namanya adalah pelumas bekas. Artinya pelumas bekas masuk di dalam kategori limbah B3. Apa yang dikatakan dengan pengelolaan? Pengelolaan limbah B3 kalau kita lihat di dalam ketentuan pasal 1 pada angka 23, mohon izin Bu yang mulia saya baca. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penyimpanan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 tetapi tidak memiliki izin pengelolaan, itu dapat dikatakan tidak melakukan pengelolaan. Hal-hal lain yang akan disampaikan? Oh, pendapat. Ya. Ada pendapat pada proses itu. Ya. Pertama, mengenai izin lingkungan, saya mengatakan bahwa jika ada rencana kegiatan melaksanakan tahapan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, maka itu melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang 32 menyangkut izin lingkungan. Mengenai limbah B3, jika ada perusahaan tidak mengelola limbah B3, maka itu juga adalah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ketika sebuah mesin genset memerlukan oli untuk bergerak dan tidak melebihi daripada sekian liter dari yang ditetapkan, kemudian disimpan di dalam drum, ditutup, ditaruh di atap ke lantai beton dan tidak teraplikasi dengan tanah, apakah hal itu dipersamakan dengan pengelolaan limbah B3? Ya. Yang diterangkan tadi dengan contoh ketika itu, maka itu dalam yang bisa sepakat itu mengenai penyimpanan. Penyimpanan itu ada aturannya. Teknis tentang penyimpanan itu diatur dalam Kepdal 01. Sedangkan di sana ditentukan bahwa untuk dikatakan mengelola itu, maka dia harus mempunyai izin penyimpanan. Itu yang kita sebut dengan, itu yang disebut dengan izin penyimpanan sementara limbah B3. Pasal 10 disebutkan bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan lebih dari 90 hari sebelum diserahkan kepada pemanfaatan atau pengelolaan atau penimbun limbah B3 dengan persetujuan instansi yang bertanggung jawab. Iya, itu betul. Ada ya, yang menyimpan oli tidak lebih dari 17,5 liter per bulan, dimasukkan ke dalam drum, ditutup, kemudian ditaruh di alas berbeton dan beratap, tidak terkontaminasi dengan tanah dan barang lainnya, apakah sudah terpenuhi PP 18 ini? Tidak, dia harus mempunyai izin tempat penyimpanan sementara limbah B3. Itu tadi yang disebut dengan bahwa dia telah melaksanakan pengelolaan dalam hal ini lingkup penyimpanan limbah B3. Jadi diskon persidangannya sementara beberapa menit, berapa lama Pak? Sampai jam 2 lewat 14 atau 10 lewat. Jadi 25 menit atau 30 menit? 30 ya. 30 menit ya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan
acara mendengarkan saksi Adechan dan seterusnya, ya. Jadi diskors selama 30 menit sedang diskors. Cabut dalam perkara perbuatan sebenarnya dan istri. Sebagaimana tadi yang melakukan dengan Adechan. Satu orang saksi Adechan, ya. Izin majelis sebelum dimulai identitas saksi sepanjang persidangan selalu hadir di persidangan, sehingga independen keterangan itu kita dihadirkan karena sudah hadir setelah persidangan. Jadi kami keberatan dengan diperiksanya saksi ini sebagai saksi yang menguntungkan dari kita. Ada yang disampaikan oleh penasihat hukum untuk terdakwa untuk menghadirkan saksi Adechan tersebut, dan kemudian majelis juga telah mendengar bagaimana keberatan daripada penuntut umum. Majelis telah memusyawarahkan hal tersebut, dan kita tetap akan mendengar keterangan daripada saksi tersebut, namun tanpa disumpah, karena adanya hubungan saksi Adechan dengan terdakwa hubungan kerja, ya. Jadi akan didengarkan keterangannya dengan pembatasan apa yang akan disampaikan oleh saksi tersebut, tidak yang bersifat fakta, ya. Jadi kita batasi, ya Pak, ya, tidak disumpah dan juga dibatasi tidak menyentuh fakta. Jadi tentang apa biar dibatasi, seperti itu. Baik, Ya. boleh kami mulai. Ya. Izin majelis tadi pertimbangan kami mohon dicatatkan. Ya, dicatatkan, ya. Jadi ini tidak disumpah. Saksi, mohon saksi jelaskan tentang jabatan yang saksi emban dari PT NSP saat ini dan tahun berapa Rups PT NSP mengangkat Anda. Mohon dapat diterangkan. Terima kasih. Dapat saya katakan bahwa saya diangkat oleh para pemegang saham PT NSP untuk menjadi Direktur Utama PT NSP berdasarkan Akta nomor 9 tanggal 16 Juni tahun 2014. Direksi PT NSP atas dasar aturan yang dimuat dalam anggaran dasarnya telah mendirikan satu cabang yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Kanti, tepatnya di Kota Selat Panjang. Dan pada saat pendirian cabang tersebut telah diangkat pula seorang pimpinan cabang yang bernama Insinyur Erwin. Untuk fungsi dan tugas daripada terdakwa Erwin itu sendiri apa? Begini, terdakwa Erwin ya, direkrut oleh perusahaan karena kompetensinya di bidang agronomi. Yang bersangkutan berpengalaman ya, untuk mengurus tanaman, perkebunan, dan juga sangat paham mengenai water management. Itulah mengapa saudara Erwin ya, direkrut, diangkat oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk masalah agronomi, masalah tanaman di PT NSP. Ini tanaman sawit. Selanjutnya, kalau tadi saksi mengatakan bahwa saudara Erwin melakukan fungsi dan tugas di bidang agronomi, apakah saudara Erwin juga mempunyai fungsi dan tugas di bidang pabrik pengolahan sagu? Tidak. Yang menjadi pimpinan pabrik adalah Insinyur Nawad. Selanjutnya, apakah terdakwa Erwin yang melakukan pengurusan perizinan untuk masalah agronomi dan juga perizinan untuk masalah pabrik? Masalah-masalah perizinan itu ditangani oleh tim tersendiri, bukan secara langsung oleh saudara Erwin. Selanjutnya untuk terdakwa Nowo, apakah fungsi dan tugas saudara Nowo juga bergerak di bagian perizinan untuk HTI sagu maupun pengolahan sawit maupun pengolahan tepung sagu? Saudara Nowo adalah manajer pabrik ya, yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab di bidang operasional pabrik.
tapi yang bersangkutan tidak mempunyai tugas untuk mengurus masalah perizinan, tapi fokus pada masalah teknis. Selanjutnya saya tanyakan lagi, kalau tadi Anda mengatakan tidak melakukan pengurusan baik terdakwa Erwin maupun terdakwa Nowo, lalu siapa yang melakukan pengurusan perizinan tersebut? Di dalam tubuh perusahaan NSP ada petugas atau staf yang memang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengurusan perizinan yang bernama Bapak Setio Budi. bulan acara saat terdakwa. Silakan kepada penuntut umum. Hasil pengelolaan yang berupa oli tersebut, apakah hal tersebut merupakan limbah juga? Kalau di pengelolaan satu tidak menghasilkan limbah juga. Jadi kalau kualitas itu adalah dari genset dari Penggunaan genset tersebut ya, itu dalam satu bulan bisa menghasilkan limbah oli berapa liter? oli per 2 bulan ada yang 35 liter. Berapa? 35 35 liter liter. per bulan. Iya. Sekali ganti itu ya? Iya. Sekali ganti 35 liter. Iya. Kemudian oli bekas tersebut di mana di saudara tanam? Kita simpan dalam drum, atau papan atau di gudang permanen. Artinya permanen adalah gudang tersebut beratap, berdinding, melanjutkan. Ya. Ada alasnya nggak? Selain di lantai beton tersebut di atasnya dikasih alas? Iya, papan. Dikasih papan. Iya. Kemudian di situ dindingnya terbuat dari Beton. beton. Kuning semua. Beton semua ya. Atapnya Atap dari seng tangkar. Iya. berapa ukuran tersebut? Gudangnya ukuran kira-kira 6 kali 15. Kali 16. Oke, sampai dengan saat ini berapa drum oli bekas yang ada di dalam ruang tersebut? Yang 4 sudah dibawa ke sini Pak. Di sana masih ada 2. Jadi semenjak dibawa semenjak dimulainya perkara ini masih ya, tetap produksi lagi ya? Iya. Sisa pelumas, Iya. minyak pelumas, Iya. ya kan? Di gudang ya, Iya. di gudang. Dalam penyimpanan itu apakah ada izin untuk penyimpanan Izin saat ini sudah diproses. dalam proses buat terdakwa Erwin ya? Mungkin tidak jauh berbeda pertanyaannya mungkin sama. Dalam penyimpanan minyak pelumas itu apakah ada izin penyimpanan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Bagaimana cara Anda mengelola limbah? Sesuai di ketentuan undang-undang nomor 32 bahwa salah satu bentuk pengelolaan adalah dengan cara menyimpan dengan aman dan itu berkaitan dengan Salah satu bentuk dari pengelolaan limbah media adalah menyimpan. Jadi menyimpan adalah mengelola limbah media. Dalam BAP, Anda menyebutkan bahwa pada tanggal 4 November 2013 pernah dilakukan kunjungan tim BR Saprati ke lokasi. Kemudian memberikan beberapa rekomendasi. Bisa Anda jelaskan rekomendasi apa yang diberikan? rekomendasinya. Yang pertama adalah menyatakan bahwa dokumen lingkungan yang dimiliki oleh PT NSP pabrik dan dari pabrik telah memenuhi PP 22 tahun 27 PP 27 tahun 2012. Yang pertama. Yang kedua adalah disarankan untuk mengurus perizinan penyimpanan limbah B3. Kemudian disarankan untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan lingkungan. Setelah ada saran tersebut, apa
mengenai limbah B3. Jadi bertepatan juga dengan tahun anggaran baru tahun 2014, kami menyusun mengajukan ke manajemen untuk menganggarkan pembangunan gudang atau TPS limbah B3 yang baru. Menunggu itu terrealisasi, maka kami tetap menempatkan poli bekas tersebut dalam drum dan sifat yang aman. Itu cukup untuk penerusan terdakwa, kemudian kita lanjutkan dengan tuntutan. Gimana? Bisa disepakkan sama ya pada hari Selasa tanggal 13 Januari jam 9 pagi persidangan dimulai. Sidang tutup.